Tobias Silak. Terus saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Edwin Purba, selaku Asiptel. Di sebelah saya ada Pak Riyadi selaku Aspidum, dan di sebelah ada Pak Dede ini selaku Jaksa Penuntut Umum. Pertama sekali ya, selaku manusia, kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Tentunya kami juga punya rasa. Ya. Izinkan kami menyampaikan ya, bagaimana perasaan kami. Kami juga turut berduka cita yang sangat mendalam atas ya, kejadian yang terjadi pada saudara kita Tobias Silak ini. Kita doakan semoga almarhum ya berbahagia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Selaku manusia pasti kita merasakan. Yang kedua, terkait dengan penegakan hukum. Ya. Kalau kita ditanya sama-sama juga seperti yang disampaikan tadi Ibu Koordinator, ya, pasti perasaan kita sama. Kita pasti menginginkan suatu keadilan ditegakkan, ya, di bumi Cendrawasih. Kita sebenarnya, biar saudara-saudara saya memahami, kita sama posisinya. Kita mewakili saudara-saudara saya yang menjadi korban. Kita mewakili negara untuk menegakkan keadilan. Nah, seperti yang saudara-saudara ketahui, bahwa proses ini kan sedang berjalan. Tidak ada yang kita tutupi. Percaya kepada kita. Kita akan bekerja secara profesional. Hanya memang perlu saudara-saudara ketahui, untuk membawa ini ke proses persidangan kan kita harus betul-betul matang. Jangan sampai nanti perkara ini bebas di pengadilan. Untuk itulah perlu proses, perlu pengumpulan bukti-bukti. Kita juga dengan penyidik dari kepolisian bekerja sama nih, bagaimana supaya penuntutan ini bisa berhasil. Dan perlu diketahui juga ya, saudara-saudara saya, memang pertama itu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah satu. Kemudian atas dorongan dari teman-teman, hasil penelitian berkas yang kita lakukan, ternyata dimungkinkan ada keterlibatan 3 orang lagi. Dan puji Tuhan, tadi kita juga sudah ekspos terhadap ketiga ya calon tersangka ini. Yang pertama memang kita sudah nyatakan lengkap. Kita nyatakan lengkap P21, layak untuk dilimpahkan ke persidangan. Kemudian yang 3 tadi kita sudah melakukan ekspos ya antar pimpinan, dan hasil kesimpulannya perkara ini juga dapat dinyatakan lengkap. Nah, tinggal nanti teman-teman dari penuntut umum yang akan merumuskan dakwaannya untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah, itu yang perlu saudara-saudara saya ketahui ya. Jangan sampai ada pemikiran bahwa Kejaksaan itu tidak mendukung penegakan hukum. Kejaksaan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Kita merasakan, kita juga nggak mau hal-hal seperti ini terjadi. Ini yang perlu saudara-saudara saya sampaikan. Nah, saya permintaan kita, mari kita kawal, ya, kita kawal penegakan hukum ini. Secepatnya akan kita limpahkan perkara ini. Nah, karena penyerahan tersangka dan barang bukti juga kan masih akan dilakukan rencana besok ya, masalah ya. Besok baru diserahkan ke kita dari penyidik kepada penuntut umum. Nah, ini perkembangan yang terkini. Jadi biar saudara-saudara saya tahu, tidak ada niat kita untuk memperlambat. Dan kita akan tegakkan siapa yang menurut hasil penelitian dari teman-teman yang terlibat dalam perkara ini, kita akan tetap tegakkan keadilan. Ini mungkin secara teknis nanti ada mau disampaikan Pak Aspido. Ya. Salam, selamat siang. Wah. Bapak Ibu sekalian, kenalkan saya asisten tindak pidana umum yang membidangi masalah ini, dan ini adalah Pak Dede Setiawan. Beliau adalah jaksa penuntut umumnya yang meneliti berkas perkara. Pertama-tama saya ucapkan turut bela sungkawa pada saudara saya Tobias Silak yang telah menjadi korban penembakan. Yang pertama. Yang kedua, saya tegaskan tidak ada secuil pun dalam hati kami untuk tidak memproses perkara ini. Itu tolong dipegang.
Tidak ada perasaan kami untuk mempetieskan perkara ini. Satu, tuntutan tangkap dan adili. Tangkap, sudah ditangkap 4 orang ya. Ini sudah ditahan di Polda. Adili. Nah, ini adili ini prosesnya kan ada proses. Mohon maaf ya, seperti Ibu katakan tadi kan untuk mengandung 9 bulan 10 hari sudah ada prosesnya. Tidak bisa kalau umpamanya masih 1 bulan sudah dilahirkan prematur. Nah, itu yang kami lakukan. Jangan sampai nanti karena ketidaktelitian kami orang yang bersalah jadi tidak dihukum. Paham ya? Jadi ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nanti tahu-tahu orang yang bersalah jadi tidak dihukum karena ketidaktelitian kami. Jadi harus ada prosesnya, itu yang pertama. Lalu kalau ini serta pecat 4 ini adalah ini bukan kewenangan dari kepolisian. Saya katakan ya, untuk memecat ini untuk ini kan ada 4 pelaku ini. Lalu segera mempercepat proses persidangan. Seperti saya katakan tadi, ada prosesnya. Ada prosesnya nanti akan dilimpahkan ke tahap 2 kepada kejaksaan. Lalu nanti kejaksaan sudah membuat rencana surat dakwaan, lalu akan dilimpahkan ke pengadilan. Yang ketiga, mendesak sidang diadakan di Jayapura. Ini saya tegaskan, kami bersedia, tapi ini kewenangan pengadilan. Nanti kita koordinasikan, ya. Ini supaya, karena ini kejaksaan. Kalau untuk sidang itu kan di pengadilan, Bapak ya. Jadi ini harus tahu. Kami menyadari kalau Bapak mungkin kalau ke Wamena sidangnya naik pesawat susah kan ya. Harus 2 kali dan sebagainya. Sementara Bapak mungkin ingin sidang ini transparan. Karena mungkin sudah lelah. Sudah lelah menunggu ini sampai 10 bulan kalau tidak salah. Saya mungkin sampaikan juga surat itu sudah nyampe ke saya. Justru saya sudah menunggu lama tapi tidak ada yang hadir untuk audiens ini. Tapi tidak apa-apa. Itu tidak dikonfirmasi. Iya, itu makanya saya miskomunikasi. Itu mohon maaf ya. Jadi bukan kami mau melindungi atau apa, tidak. Proses ini tetap jalan. Dan ini mudah-mudahan segera kita akan limpahkan ke pengadilan dengan tahap 2 oleh penyidik dari Polda. Lalu nanti kita limpahkan ke pengadilan. Untuk yang ketiga ini tadi mungkin kami akan koordinasi. Karena memang sesuai KUHP, Undang Hukum Acara Pidana, persidangan itu dilakukan di mana tempat kejadian perkara terjadi. Tempat kejadian perkara ini di Yahukimo, sedangkan wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Wamena. Nah, itu yang punya kewenangan bukan kami kalau untuk ini, untuk pemindahan pengadilan. Nah, nanti kita coba permohonan ini, tuntutan ini kami akan coba sampaikan kepada Pengadilan Negeri dan mungkin dari pihak Polres sana juga, dari Kejaksaan Negeri, apakah akan disidangkan di sini di Jayapura atau di Wamena. Itu nanti silakan saja kalau mengikuti prosesnya ya. Itu yang kami sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kami sampaikan oleh jaksa penuntut umum sendiri yang meneliti berkas perkara. Mengapa ini sampai mungkin dalam tanda kutip dianggap lama ya, tapi silakan saja Pak. Terima kasih. Selamat siang semua. Bapak, Ibu semua. Jadi penanganan perkara ini itu berawal dari 2 berkas perkara dengan 2 tersangka. Kemudian dari keterangan alat bukti semua yang ada, kami meneliti, didapatilah ada peran pihak lain, sehingga kurang lebih 1 minggu yang lalu berkas perkara dikembalikan kepada kami dengan penambahan 2 orang tersangka. Itu dia. Jadi kenapa agak lama ya Bapak Ibu ya, karena kami mencoba untuk apakah alat bukti ini sesuai atau tidak, sehingga pada dasarnya juga kami tidak ingin perkara ini bebas dan yang bersalah pada akhirnya lepas. Itu yang kami juga tidak ingin. Nah, sehingga kami mencoba untuk menggali kebenaran material dalam perkara ini, perbuatan siapa-siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terjawablah, ditambah lagi dengan adanya 2 tersangka, sehingga dalam 2 berkas perkara tersebut total ada 4 pelaku. Nah, mungkin ini sesuai dengan yang direkomendasikan Komnas HAM, tapi kami juga tidak mengikuti arahan Komnas HAM karena ini berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada dalam berkas perkara.
Terhadap yang satu, eksekutor yang melakukan penembakan, itu sudah kami lakukan P21 sejak 1 bulan yang lalu. Nah, tetapi karena kami juga tidak ingin nanti Bapak Ibu menganggap setelah kami sidangkan terlebih dahulu, loh yang lainnya mana? Karena mungkin. Jadi kami sekaligus bagaimana caranya menjerat terhadap pelaku lain, sehingga ini bisa disidangkan secara bersamaan untuk mengefektivitaskan penanganan perkara ini. Nah, jadi mudah-mudahan jika tidak ada hambatan, besok rencana kami akan melakukan serah terima tersangka dan barang bukti. Nah, jadi mohon bersabar, kami juga merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan semua. Mudah-mudahan kami mohon dukungan juga nanti apabila memang ada saksi-saksi dari keluarga Bapak Ibu semua, harap dihadirkan nanti untuk mempermudah proses persidangan. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.